Nah, kita mau mengundang nih Bapak Dr. Tony untuk menyampaikan sambutannya sebagai ketua departemen, sekaligus sedikit mengenalkan gitu loh, kayak introduction ke Departemen Fisika IPB. Iya. Mungkin Bapak Tony-nya sudah hadir di Zoom? Sudah. Oke. Halo Pak Tony, semoga Halo, Bapak Tony. Halo. dalam keadaan Ya, sehat assalamualaikum. walafiat. Mungkin saya akan serahkan, I'm gonna give you the stage for you to shine together. Ya, mungkin ya kepada Bapak Tony kami persilahkan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul ya untuk mengikuti kegiatan PGTS ya. Kita share knowledge tentang fisika ya, perannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam teknologi dan sebagainya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa ini para siswa, Bapak Ibu dari mana saja ini? Dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa, ini dari mana nih? Provinsi mana nih? Ah, ini lari-lari nih. Dari mana, Pak? Oke. Kemudian juga ada yang lain ya, tentu saja. Ya, alhamdulillah cukup banyak ini para peserta. Insya Allah kegiatan ini bisa memberi gambaran ya, paling tidak seperti apa nih. Mungkin ada yang kelas 12 dan sebagainya sedang mengisi-ngisi ya, deadline tanggal 14 ya, mungkin ya mengisi-ngisi untuk SNBP dan sebagainya. Nah, saya mau share sedikit, apakah saya sudah bisa share screen? Oke, ya sepertinya sudah ya. Oke. Apakah sudah bisa dilihat? Ini belum membesar ya. Oke. Ya, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang Departemen Fisika IPB dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya, termasuk kegiatan rutin ini ya, PGTS Physics Goes to School ya. Ini dalam setahun itu beberapa kali kita lakukan ini kick off di awal tahun 2023 ya, nanti akan ada lagi ya. Jadi jangan khawatir kalau mungkin belum berkesempatan hadir saat ini, mungkin di kesempatan lain ya. Kita lebih dari satu ya dalam setahun. Nah, tentang Departemen Fisika ya, itu sebenarnya tanpa saya presentasi, para siswa, Bapak Ibu guru ya bisa melihat informasinya di website physics.ipb.acid ya. Nah, ini websitenya simple ya, physics.ipb.acid. Semua informasi lengkap di sana, silakan di browsing nanti ya. Untuk informasi umum, Departemen Fisika IPB sudah berdiri sejak 25 tahun ya. 26 tahun lalu ya, sejak 1997 ya. Dan saya bergabung sejak awal pembukaan itu, saya bergabung jadi saya angkatan pertama lah, katakan demikian. Ketika baru buka kemudian menjadi dosen, tentu saja ada senior-senior yang dari departemen yang lain sebelumnya. Jadi Departemen Fisika ini merupakan salah satu top choice untuk study physics in Indonesia ya. Kalau kita kenal ada ITB, ada UI, ada UNER, UNPAD dan sebagainya ya. Nah, ini IPB itu salah satu pilihan ya 5 besar lah, 5 besar, 4 besar di Indonesia untuk fisika ya. Kita sudah memiliki akreditasi unggul ya, kemudian memiliki global connection ya, kita banyak kerjasama dengan universitas di luar, baik regional, Asia Tenggara, Asia maupun Eropa dan sebagainya. Kemudian kita di sini di Departemen Fisika berusaha meng-create ya leader, para leader, baik academic leader, research leader maupun professional leader ya. Ini gedungnya, ini gedung depan ya, tapi fisika itu nanti masuk ke dalam ya.
ada beberapa gedung di FMIPA ya. Jadi ini FMIPA, fisika pelangnya di sini ya, tapi gedungnya agak ke dalam sana ya. Nah ini websitenya, jadi untuk prospektif student seperti adik-adik siswa SMA, MAN, setingkat SMA ya, jika ingin melihat prospektif student kenapa harus kuliah fisika di PB, kemudian perspektif karirnya sebagai apa bisa dilihat di sini. Kemudian untuk mengenal lebih dalam personil yang ada di Departemen Fisika bisa diklik di People, ada dosen, ada tenaga kependidikan, kemudian di sini juga ada akademik, kurikulum, kita punya lengkap ya, S1, S2, S3 ya. Jadi S1 Fisika, S2 Biofisika, kemudian S3 Fisika, kita lengkap multistrata. Kemudian riset-riset yang dikembangkan ya, tentu saja setiap university berusaha memiliki keunggulan ya, keunikan ya, dan untuk bidang fisika yang terkait dengan multidisciplinary and life sciences itu fisika IPB unggul ya dibanding universitas lainnya ya. Kemudian berita-berita ya terupdate mengenai kiprah para sivitas IPB juga bisa dilihat di sini ya. Atau kalau searching di Google fisika IPB atau searching nama dosennya itu pasti berlimpah ruah informasi, artinya kita punya reputasi cukup dikenal ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian fasilitas lab-lab apa saja nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian, nah ini mungkin beberapa alasan ya, kalau 7 alasan kenapa masuk fisika IPB ya. Nah ini bisa dilihat. Pertama, akreditasi kita untuk program sarjana fisika ini unggul ya. Jadi unggul itu artinya kalau dulu akreditasi kan A, B, ada paling tinggi A ya. Nah, ternyata di atas A masih ada A, ada yang lain ya, yaitu akreditasi unggul. Dan kita saat ini sedang mempersiapkan untuk akreditasi internasional ya. Di Indonesia masih belum banyak yang internasional ya, kita insya Allah bisa segera mengejar ya. Kalau akreditasi internasional itu apa bagusnya? Ya bagusnya kita terakreditasi internasional, nanti kerjasama atau melakukan dual degree internship di luar negeri itu lebih mudah ya. Kemudian peluang masuk itu cukup tinggi ya. Jadi istilahnya hidden gem ya, mutiara terpendam ya. Jadi nggak banyak orang tahu masuk fisika IPB itu seperti apa. Sebenarnya fisika secara umum ya di Indonesia itu kadang-kadang di skip ya. Kalau kamu nonton di YouTube 10 jurusan yang harus dihindari dan sebagainya, itu banyak ya. Wah itu nggak ngerti fisika sama sekali. Padahal segala aspek hidup mereka itu kalau nggak ada orang fisika nggak akan seperti itu ya. Paling mudah cellphone ya. Cellphone ya mungkin kita lihat sebagai produk teknologi, tapi itu dihilir ya, produk akhir. Tapi untuk bisa ada cellphone itu bagaimana materialnya, semikonduktornya, chipnya bagaimana dan sebagainya, itu nggak akan mungkin dibuat kalau tidak ada teorinya yang dibangun oleh orang-orang fisika ya. Jadi belajar fisika ya belajar tentang alam semesta dan seisinya gitu ya. Artinya kalau menguasai ya kita bisa mengontrol, menguasai alam semesta dan seisinya. Nah ini kebanyakan orang tidak paham, mikir singkat-singkat saja, jadi sering di skip ya. Nah sehingga peluang masuk kita jadi tinggi ya, karena banyak orang tidak berminat gitu ya. Tidak berminat kenapa Pak? Tidak enak dan sebagainya, karena ketidaktahuan. Nah sarana seperti ini untuk mengedukasi para siswa ya, bahwa ini bonus nih yang tersembunyi nih, istilahnya jackpot tapi orang nggak pada tahu nih. Nah inilah ya, jadi yang masih ragu mau SNBP atau SNBT jangan ragu-ragu masuk fisika IPB ya, karena peluangnya cukup tinggi ya. Kemudian lulusan fisika IPB juga sangat adaptif ya, karena dari sejak kurikulumnya, academic life-nya dan sebagainya itu sudah dituntut untuk
multitasking ya, tahu banyak hal ya, mampu beradaptasi cepat ya, agile, lincah ya, melalui penugasan yang kreatif ya, dan bukan penugasan yang membosankan, tapi penugasan yang kreatif dalam kuliah-kuliahnya ya, sehingga ini sih terbukti ya, lulusan-lulusan kita sangat adaptif, bisa mengisi bursa-bursa kerja di high-tech industry ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian untuk yang memang pure menyukai fisika ya, menyukai mengamati alam sekitar ya, itu fisika menawarkan keindahan riset ya, mencakup seluruh alam semesta ya, mau yang hidup mau yang tidak hidup itu semua ada ya. Kita ada biophysics ya, life sciences terkait ya, hampir semua dosen fisika di PB ini pasti punya gandengan lah apa riset dengan orang-orang di IPB ini ya, ada dari kehutanan, ada dari biologi, pertanian, perikanan, dan seterusnya ya. Nah itu jadi nggak melulu rumus-rumus ya, itu mitos ya, fisika rumus tok ya, itu tidak demikian ya, tapi ada cerita di balik rumus. Nah itu menarik ya, itu ada keindahan. Nah ya, insya Allah dosen-dosen kami itu sangat terampil untuk menceritakan keindahan-keindahan di balik perumusan-perumusan ya. Kemudian kita juga kurikulumnya terbaru, kurikulum K2020 itu memberi peluang untuk mempelajari hal-hal lain ya. Jadi ada kesempatan magang ya, baik magang riset di lembaga penelitian atau magang yang diadakan Kemenkominfo ya, belajar tentang data science, data analis ya, atau tentang komputasi, Python dan sebagainya. Juga ada magang studi independen bersertifikat, menguasai kredensial yang diperlukan untuk dunia kerja. Nah ini yang angkatan 2018 dan sebagainya itu banyak sekali ya yang mengikuti magang. 2019 tambah banyak, yang 2020 ini masih kuliah ya, belum semesternya. Nah itu mereka mempelajari hal-hal di luar fisika dan luas, 20 SKS ya. Nah ini kesempatan kan. Nah terbukti beberapa alumni ya, banyak alumni yang dari magang studi independen bersertifikat ini ketika lulus langsung bekerja ya di perusahaan multinasional ya, kemudian di beberapa perusahaan unicorn seperti Gojek, Tokopedia ya, Densu dan sebagainya. Itu mudah terserap ya, karena mereka memanfaatkan sekali 20 SKS belajar di luar prodinya ya. Kemudian mungkin kesannya belajar fisika kaku, rumus-rumus aja, socially inactive dan sebagainya. Itu mungkin di tempat lain bisa jadi demikian ya, saya nggak tahu ya. Nah tapi di fisika IPB ini sangat aktif ya, IPB secara umum memang aktif ya, mahasiswa tuh nggak bisa diem ya, pasti ada kegiatan entah di himpunan profesinya lah, ngoprek-ngoprek robot, kemudian pelatihan data science, kemudian yang lain lomba-lomba ya. PGTS ini salah satu kegiatan yang dilakukan kerjasama departemen dengan kemahasiswaan ya, jadi nggak akan kuper ya, mahasiswa fisika IPB nggak akan kuper. Jadi jangan takut, calon-calon mahasiswa ini insya Allah tidak jadi orang aneh lah ya, justru jadi orang yang tadi create academic leader, research leader, or professional leader. Nah itu sudah banyak terbukti dari alumni kita di berbagai sektor. Kemudian, nah mungkin satu hal, ada X factor ya. Why choosing physics IPB University? Ada X factor ya. Di sini you will feel special ya. Mungkin ini harus tanya alumni ya. Alumni gimana ya. Tapi dari yang kita wawancari ya, mereka merasakan rasa keakraban, persaudaraan, dan kemudian korps ya, apa istilahnya saya nggak ingat ya, perasaan persatuan, keguyuban, keakraban yang luar biasa dari alumni ya, sehingga mudah untuk misalkan ada adik kelas butuh bantuan dan sebagainya, itu keakraban
kekerabatannya sangat kuat ya. Nah ini dosen-dosennya ya, ya tidak terlalu lengkap sih, ada yang pas nggak hadir pas foto ya. Nah ada 3 divisi keilmuan: fisika teori, biofisika, dan fisika terapan ya. Kemudian riset-risetnya kalau di teori, teori kuantum apa sih, bikin pusing aja. Nah sekarang teknologi ke depan itu basisnya kuantum. Kalian mungkin dengar sekarang, oh penting masalah data ya, data science, data analisis, dan sebagainya. Nah, data-data itu kan perlu tempat penyimpanan, ya, perlu tempat penyimpanan, berarti perlu material penyimpan data. Itu yang mengembangkan siapa? Ya orang fisika. Dimulai dari teorinya dulu, bagaimana nih, mana material yang bisa menyimpan data dengan kerapatan yang lebih tinggi, terus kemudian menyimpan data perlu energi, ya, energi. Bagaimana kita bisa punya sumber energi yang bisa diandalkan, ya, apakah renewable energy atau nuklir atau yang lain-lain. Nah itu jadi ilmu data sendiri nggak bisa berdiri sendiri, harus didukung tadi tempat penyimpanan, material penyimpanan, energi yang konsumsi yang tinggi. Nah itu semua ilmunya ada di fisika itu ya, terkait energi, terkait material ya. Nah ini kita bahas. Kemudian ada biofisika, ada fisika terapan, bisa dilihat di web ya. Ini kayaknya udah mau habis waktu saya. Ini laptopnya kagak oprek nih. Ini siapa? Oprek kucing. Halo, bisa di mute kah? Nah, ini beberapa kiprah dari dosen-dosen kami ya. Ini baru sebagian ya. Yang lain nggak cukup waktu tadi saya mau masukkan ya. Jadi dosen-dosen kita itu bereputasi ya internasional ya, di nasional ya udah pasti unggul lah ya. Lihat saja misalkan publikasi internasionalnya seratusan, ada 117, 130, dan 69, 61, 59, 57, 53 ini baru separuh ya. Nah yang lain-lainnya juga sama banyaknya gitu ya. Nah, total mungkin kalau di total publikasi yang dihasilkan oleh dosen fisika secara, kalau Scopus kan internasional ya, mungkin itu 600-700-an ya, secara gambaran kasarnya ya. Jadi sedemikian besar kontribusinya untuk pengetahuan ya, dan kebanyakan ini publikasi dosen di samping kolaborasi riset dengan berbagai pihak, juga porsi yang cukup besar melibatkan mahasiswa S1 ya. Jadi mahasiswa S1 itu banyak terlibat pada penelitian dosen, dan banyak juga lulusan kita udah lulus tepat waktu misalkan ya, atau molor-molor sedikit juga nggak apa-apa gitu. Tapi bekalnya cukup banyak, tadi ada pegang sertifikat magang independen bersertifikat ya, dapat kredensial untuk kerja di industri, kemudian punya publikasi pula ya. Nah itu lengkap. Saya nggak yakin banyak kampus di Indonesia yang seperti itu ya. Kemudian ini academic life-nya ya, tentu saja praktikum dengan peralatan-peralatan canggih dan sebagainya. Apakah hanya belajar enggak ya? Tentu ada yang fun-funnya ya, kegiatan kemahasiswaan banyak, terus kemudian ada seminar-seminar ya. Nah kemudian juga berinteraksi dengan mahasiswa kampus lain ya. Nah kemarin kita 2,5 tahun membina praktikum untuk mahasiswa Unhan ya, jadi kenalan nih ya dengan mahasiswa kampus lain ya, tentu saja mereka sangat terbantu ya, fasilitas kita artinya dianggap lengkap ya, cukup lengkap untuk melayani tidak saja mahasiswa kita sendiri tapi mahasiswa kampus lain. Kemudian satu ini yang unggulan dari fisika IPB ya, kita punya yang namanya IPB Physics Talk ya. Ini tiap 2 pekan sekali mengundang narasumber pakar-pakar di berbagai bidang terkait fisika dan aplikasinya ya. Ini kita sudah sampai seri ke, di sini di web masih 39 ya, tapi kita sudah sampai seri ke-43 ya, selama 2 tahun 43, udah 40-an ya, berarti tiap tahun 20. Nah itu artinya setiap tahun mahasiswa punya 20 kali kesempatan mendengarkan terekspos oleh ilmu-ilmu state of the art ya, ilmu-ilmu tercanggih yang ada di berbagai bidang ya. Jadi ini bisa dilihat kalau
ya bisa dilihat di YouTube juga ya. Nanti lihat YouTube departemen ya. Ini serinya lengkap, silakan ditonton ya. Jadi kita juga memberikan sumbangsi kepada masyarakat, men-share knowledge yang kita organize ini ya melalui IPB Physics Talk untuk masyarakat ya. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang nonton ya. Nah, kemudian karir perspektif ya. Kalau gambarannya mungkin mungkin di sini ada guru BK atau BP ya. Kemarin saya juga baru ketemu guru BK BP se-Bogor atau se-Jabodetabek 500-an orang ya. Nah, itu traditionally ya, secara tradisional guru BK, guru BP tidak menyarankan siswa untuk masuk fisika. Susah kamu mau jadi guru dan sebagainya. Guru sendiri kan pekerjaan mulia ya. Cuma menganggap fisika itu lulusannya cuma punya satu karir, yaitu menjadi guru atau dosen atau peneliti, itu adalah sesuatu yang tidak didukung data ya. Nah, di Amerika sendiri orang yang mengambil bidang fisika ya, itu yang ternyata nyangkut jadi dosen ya, atau jadi academician, jadi dosen, profesor, itu cuma 3%. Kemudian yang menjadi scientist atau guru cuma 11%. Nah, yang 86% kerja di berbagai bidang seperti industri ya. Nah, lulusan fisika IPB itu kurang lebih 900-an ya, atau 1000 mungkin ya. Saya tidak punya data lengkap, tapi pas kita hitung-hitung siapa sih yang jadi dosen ya, itu paling 50, di bawah 100 lah ya. Artinya 10% ya jadi dosen, kemudian jadi dosen atau peneliti. Kemudian yang jadi guru paling yang kita identifikasi ya sekitar 200-an mungkin ya. Berarti 70-an% itu di luar guru, dosen, peneliti ya. Jadi apa? Nah, apalagi pasar dunia kerja sekarang banyak terkait data, banyak terkait analisis ya. Kemudian fabrikasi material ya, berbagai macam material industri ya, baik biomaterial maupun material mekanik dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi ada yang memang jadi academic leader ya, jadi profesor di Korea, ada yang jadi research leader, jadi kepala pusat riset ya di LIPI atau BRIN ya. Kemudian ada yang kerja profesional ya. Ini menjadi data analis Tokopedia. Kemudian ada bisnis analis di Astra ya, Astragrafia ya. Kemudian ada juga yang di luar itu menjadi asisten staf khusus presiden ya. Jadi beda banget ya. Yang lain ini artinya fisika tadi ya. Kalau dibilang mitos fisika cuman ada satu peluang kerja jadi guru, dosen, peneliti, itu salah ya. Jadi guru, dosen, peneliti itu hebat ya. Tapi dengan mengambil fisika itu justru peluangnya Anda lebih fleksibel, bisa kemana-mana ya. Bahkan Elon Musk ini, tahu Elon Musk ya, orang terkaya di dunia yang punya banyak perusahaan, itu kekayaannya 2 kali APBN Indonesia. APBN Indonesia 1.800-an triliun atau 2.000 triliun. Ini kekayaannya Elon Musk 4.000 triliun. Nah, dia dulu S1-nya ngambil double dia, fisika dan ekonomi. Kemudian dia melanjutkan S3 fisika yang terkait material. Cuma karena naluri bisnisnya sudah menggebu-gebu ingin segera bisnis, ya dia nggak teruskan S3 fisika materialnya. Cukup S1 fisikanya, kemudian dia masuk ke bisnis dan jadi orang terkaya. Nah, mungkin kalau yang mau nyusul bolehlah masuk fisika IPB ya. Jadi saya mencoba debunk the myth ya, menyanggah mitos ya, bahwa lulus fisika IPB masa depan suram. Nah, enggak juga. Ini ada kerjanya tiap hari di istana ya, dengan presiden dan kepala staf presiden. Kemudian lulusan fisika IPB hanya bisa jadi pengajar ya, ada sih yang jadi pengajar, tapi pengajar yang top ya. Juga dosen-dosen di Indonesia juga banyak ya. Jadi kalaupun jadi pengajar, jadi guru atau jadi dosen, itu jadi guru dan dosen yang unggul di tempatnya masing-masing ya. Kemudian orang fisika IPB kaku-kaku dan tidak fun, tidak juga ya. Kita banyak kegiatan kemahasiswaan, interaksi sangat cair ya. Yang jadi stand up comedy juga banyak dulu ya. Ya tiap angkatan selalu ada ya. Dan itu kita have fun lah ya.
Kemudian yang menyatakan kuliah di fisika IPB cuma belajar melulu, not having fun at all, ya itu tadi ya, udah disanggah semua ya. Jadi buat yang masih ragu-ragu, ini bagaimana ya, mau masuk mana ya? Nah, kalau yang masih ragu-ragu, lihatlah ini ya. Jadi peluang masuk tinggi, Anda bisa jadi apapun ya. Mau jadi academic leader, research leader, professional leader, apapun di masyarakat ya. Insya Allah bisa ya kalau semua kegiatan diikuti dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Saya secara resmi juga membuka acara kegiatan PGTS ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panitia. Halo. Halo Pak, siap. Ya, ya. Ini delay kayaknya Oh, di ini ya, di di ruangan ya. ruang seminar ya. Iya. Ini ada yang lagi nonton bareng Pak ya sepertinya nih. Iya, di sini tercatat Langsung 58, tapi ada satu channel isinya berapa banyak? ratusan. Nah, Iya. alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Ini sudah online lagi. Terima kasih kepada Bapak Profesor Tony. Ya, terima kasih Profesor Tony atas pengenalan dan sambutannya yang luar biasa. Saya tadi udah menangkap beberapa poin yang saya sangat-sangat setuju. I absolutely agree with you, sir. Apalagi tadi yang Bapak intinya bilang fisika itu hidden gem, mutiara terpendam gitu, yang orang-orang nggak tahu, padahal ternyata emang sangat-sangat precious gitu. Iya, tadi Bapak bilang bahwa, Pak Tony bilang bahwa fisika di IPB itu merupakan fisika salah satu jurusan fisika yang paling unggul di Indonesia. And I couldn't be more agree with that, gitu kan? Iya, hal tersebut dikarenakan dosennya yang berprestasi dan dosen-dosennya pun mau meraih merangkul mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswanya juga nggak kalah aktif. Betul sekali. Jadi ada kooperasi antara dosen maupun dari mahasiswanya. Dan lalu ada peluang kerja juga yang nggak kalah luasnya. Betul, tadi Bapak bilang kalau misalnya kalau misalnya Anda mau menjadi tenaga pendidik, it's fine, that's a honorable job. Itu pekerjaan yang paling mulia, it's fine. Cuman tadi maksud Bapak Tony adalah nggak melulu mitosnya itu menjadi pengajar, menjadi dosen. Kita bisa jadi data analisis, bisa jadi kerja di perusahaan juga. Bahkan tadi ada yang menjadi asisten presiden loh. Betul sekali, asisten presiden. Betul. Keren banget gak sih? Physics is everywhere gitu kan. Nah, yang paling utamanya critical thinkingnya sih. Kalau misalnya kamu udah critical thinking, wah udah semua orang mau meng-hire kamu gitu loh.